Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan bagaimana atau apa amalan untuk mempermudah segala urusan, gitu ya. Sebenarnya agama ini itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mempermudah urusan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan agama ini justru untuk kemaslahatan dan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan untuk kalian dan Allah tidak ingin kesulitan untuk kalian. Maka agama ini datang untuk mempermudah urusan kita. Ini perlu kita yakini, gitu ya. Sehingga semua amalan-amalan agama kita itu untuk menyelesaikan urusan kita, mempermudah urusan. Logikanya gini coba, kalau urusan akhirat saja, gitu ya, Allah permudah untuk dimulai dari untuk bisa sakaratul maut dengan tenang. Itu kan susah. Nggak ada dokter yang bisa menyembuhkan atau nggak ada dokter yang bisa meringankan sakaratul maut kita, rasa sakitnya mati. Tapi ternyata tadi kita sudah bahas di awal, dengan amalan dan taat kepada Allah akan Allah mudahkan untuk nanti kita menjadikan kuburan kita itu taman surga, bukan lubang-lubang neraka. Itu susah, nggak ada yang mampu. Mau kita pagerin, mau kita kasih kubah, mau kita kasih cat macam-macam, nggak bisa memperbaiki dalamnya kubur jadi taman-taman surga, kecuali dengan apa? Taat kepada Allah. Buat lewat jembatan Shiratal Mustaqim, Allah karim, susahnya bukan main. Jelas nggak mungkin kita. Untuk kita menghadapi hisab yang panas, matahari tepat di atas kepala, kemudian orang semuanya berkumpul, panas luar biasa, ternyata akan jadi mudah dengan taat kepada Allah. Logikanya gini sekarang, kalau untuk urusan akhirat yang jauh lebih susah, ternyata akan mudah dengan amalan-amalan agama kita, gitu ya. Dengan ketaatan kita kepada Allah ternyata menjadi mudah akhirat. Apatah lagi urusan dunia yang gak ada susah-susahnya dibandingkan dengan urusan akhirat, jauh akan lebih mudah. Jadi kalau Syekhuna dulu pernah bilang begini, misalnya la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kunci surga. Kata Syekhuna, kata guru kami, kalau surga yang begitu nikmatnya, begitu mahalnya, nggak bisa dibeli dengan la ilaha, nggak bisa dibeli dengan apapun. Ternyata Allah kasih dengan la ilaha illallah, takkan tuh bahasa beliau. Masa dunia yang remeh kayak gini nggak diberikan dengan la ilaha illallah? Paham sudah? Nikmat surga saja yang gak bisa dibeli pakai uang, gak bisa dibeli apapun, ternyata mampu dibeli dengan la ilaha illallah. Masa iya la ilaha illallah gak bisa bayar utang? Itu maksudnya. Masa iya la ilaha illallah tidak bisa memberikan kita kebahagiaan rumah tangga? Masa iya la ilaha illallah? Itu maksudnya. Jadi itu baru la ilaha illallah. Dengan segala seluruh amalan agama, maka tadi saya katakan taklimnya, sholatnya, sedekahnya, puasanya, i'tikafnya, zikirnya, menjauhi daripada yang haram atau maksiatnya, ataupun juga dengan ingat akhiratnya, baca Qur'annya, senyumnya, silaturahimnya, membantu orangnya, semuanya amalan-amalan agama kita itu mempermudah urusan kita. Maka gimana? Dekati Allah dulu, itu pertama. Coba dulu, kita istighfar dulu, taubat dulu. Dekati Allahnya dulu, kan dia miliki urusan. Kalau tanya amalannya apa? Ya semua amalan agama itu mempermudah, gitu ya. Tapi kuncinya pertama adalah taubat dulu. Tapi dekati Allah dulu. Kayak gitu ya. Terus kalau di antara amalan-amalan itu, yang paling mempercepat apa? Permudah urusan orang. Untuk Allah permudah, yang paling cepat itu apa? Permudah urusan orang. Penuhi hajat orang lain. Man yassara musliman yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang mempermudah urusan orang akan Allah permudah dunia akhirat. Jangan susah-susah.
Jual beli, ini kita masih ada untung walaupun dikit, bang ini berapa ini, dapat ada untungnya, udah nggak apa-apa, permudah aja urusan. Yang penting kita udah ada untungnya dah. Itu misalnya, itu contohnya. Atau bang ini bisa bantu nggak apa, antum kan kayaknya bisa masangin listrik misalnya, bantu bisa nggak? Oh ya, bismillah. Minta balasannya ke Allah. Kalaulah dia misalnya nggak tahu diri misalnya, nggak bayar misalnya, nggak ngasih upah, minta bayaran aja ke Allah, jauh lebih besar upahnya. Allah akan permudah urusan. Pokoknya siapa yang mempermudah urusan orang, siapapun, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Selama kita mempermudah urusan orang, membantu orang, Allah yang tolong kita. Jadi dia yang menolong kita, jelas beda, jauh sekali pertolongan kita kepada saudara kita, kecil, seberapa kuat kita. Tapi Allah tolong kita dengan kemahakuasaannya. Nah ini penting sekali, itu paling cepat. Jadi ada orang perlunya adalah didengar. Itu juga membantu orang. Dia mau curhat, sekedar curhat, kita nggak bisa bantu apa-apapun. Dengan dengernya dia agak ringan gitu. Tapi ini bukan gibah berjamaah, ini mah lain, ini mah ya, bukan ngerumpi yang dihalalkan, ini bukan gitu. Ini memang sekedar saya mau cerita, ini ada ini segala macam. Oke, saya cerita. Perlunya didengar, dengar. Oh dia mesem aja, mukanya asem aja, perlunya senyum, ya kita senyumin. Itulah keperluannya dia saat ini. Gitu ceritanya. Itu jadi intinya adalah mempermudah urusan orang dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan semua amalan agama, apapun itu, ya.